something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin seperti biasa ya, ngalir aja. Kira-kira kartunya sendiri mau bercerita tentang apa, dan Bunda senang kayak gini ya, karena ini menangkap ya energinya random gitu ya. Ceritanya bisa macam-macam. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kejernihan pikiran, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Wow, cerita tentang past life. Wow. Ya, ya, ini berarti memang sebuah cerita yang sifatnya karmaik, bukan karmik ya, karmaik. Open yourself to love, oke? Kita mau lihat dulu past life-nya, hubungan antara kamu dan dia di peningnya. Ini ceritanya adalah, bentar, sorry. Ini ceritanya adalah tentang kamu sama dia yang kalian itu pernah terhubung ya di kehidupan masa lalu. Dan entah bagaimana hubungan kamu dengan dia sekarang, tapi itu bikin kamu jadi takut gitu ya. Bikin kamu jadi takut, bikin kamu jadi kayak nggak percaya lagi gitu ya dengan cinta. Tapi endingnya ada sesuatu yang mengejutkan ya. Ada sesuatu yang mengejutkan. Dengan cerita yang seperti ini, ending dari cerita cintamu adalah ada seseorang yang ingin memperdalam hubungan dengan kamu ya. Ini antara orang baru atau memang orang yang bikin kamu trauma, bikin kamu takut ini ya. Kita akan lihat. Dan memperdalam hubungan ini akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan ya. Kita akan lihat dulu untuk cerita komplitnya bagaimana. Ini adalah kisi-kisi atau garis besarnya ya. Oh iya, Bunda mau tarik dulu deh dengan siapa kamu dealing ya. Oke, kita akan lihat. Dengan siapa kamu dealing ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Bunda lebih suka pakai kartu kecil karena lebih gampang dikocok ya, lebih gampang shuffle. Ada Two of Pentacles di sini. Knight of Pentacles di sini. Ada Page of Swords, oke. Wow. Ten of Swords, oke. Four of Pentacles. Oke, di sini ada energi ini buat kamu yang dealing atau yang terkoneksi dengan zodiak-zodiak berikut. Ada Virgo, Capricorn, Taurus, kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius. Hanya 6 zodiak. Berarti ini energinya sempit ya, yang ditangkap energinya sempit kali ini, dan Bunda mau tarik untuk inisialnya dulu ya. Untuk inisialnya, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada M Mama di sini, ada I India, ada H Hotel, ada W Warsawa, ada ini apa ya? L Cinta Luna, ada G Gajah, ada T Tenggo, ada E Eko, ada O Oscar,
Ada A alpha, ada X extra, ada Q back, ada B bravo, ada N nona, dan ada D delta. Ada 15 inisial dan 6 zodiak. Jadi energi yang ditangkap kali ini itu cukup sempit ya. Berarti lebih bisa fokus atau lebih bisa mengarah. Orangnya kayak apa sih? Orang stres ini. Orang stres ya pantas ya kalau misalnya apa ya, hubungan kalian terasa menyakitkan karena begini. Kalau orang yang terluka, dia akan punya kelakuan cenderung untuk melukai orang yang lainnya, dan siapakah yang paling berpotensi untuk dia lukai? Ya orang yang dekat gitu ya. Kamu dalam case ini. Dia adalah tipikal orang ini kalau Bunda lihat ya, dia cukup kesulitan finansial. Ya mungkin ada lah gitu duit, tapi karena sebenarnya kalau finansial tuh di wilayah rasa ya. Di wilayah rasa mungkin ya kehidupannya fine-fine aja, tapi kan kita nggak ngerti gitu di belakangnya. Mungkin dia banyak hutang. Hutang ya, bukan kutang. Ingat dicatat, jangan salah ngomong. Jadi mungkin dia banyak hutang atau ya kita nggak ngerti gitu loh. Dia punya kesulitan-kesulitan keuangan bagaimana di balik layar. Tapi yang jelas ini dia stres ya. Orangnya sebenarnya cukup pintar ya. Cukup pintar dan cukup satset. Satset itu maksudnya dia bukan tipikal orang yang mager, goler-goler, atau orang yang nganggur gitu juga enggak juga sih. Dia berusaha kok ya. Orangnya berusaha. Hanya saja memang hidupnya berkele karena dia stres, bahkan ini cenderung ke arah depresi ya. Depresi, ruwet gitu hidupnya dengan kesulitan keuangan yang dia alami saat ini. Ini yang terjadi saat ini tentang dia ya. Eh, nggak kelihatan bagaimana cerita hubungannya dengan kamu. Bunda mau lihat dulu ya. Bunda mau lihat dulu untuk isi hatinya dia kepada kamu. Karena ini random, maksudnya ya orang lagi stres itu suasana hatinya berubah-ubah, perasaannya berubah-ubah ya, semua bisa berubah-ubah. Ya kayak mood swing gitulah ya. Jadi Bunda mau lihat dulu sebenarnya niatnya dia, perasaan terdalamnya dia, pikirannya dia tentang kamu tuh apa gitu ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ya, ini kartunya tadi Bunda sempat ngomong akan ada seseorang yang memperdalam hubungan ya, dan itu adalah dia. Jadi orang lama. Ya, sorry buat yang bosen dengan energi orang lama. Nggak apa-apa, keluar kartunya begini, berarti memang masih ada yang butuh gitu ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kalian akan bersama lagi ya. Dia yakin kok kalian akan bersama lagi ya. My life is not as together as it seems. Dia berkata bahwa hidupku tuh kalau misalnya ada orang ketiga gitu, maksudnya dari sisi dia atau dari pihak dia. Ini dia berkata bahwa hidupku tuh apa ya? Yang kamu lihat tentang dia dan pasangannya yang mungkin kayaknya kelihatan bahagia, kelihatan baik-baik aja, itu tidak seperti kelihatannya. Jadi mereka pun tuh punya konflik, inget ya. Karena dia ini dalam posisi orang yang punya luka batin. Jadi dengan siapa dia sekarang, itu pun juga problem gitu loh, ada masalah. Ya. Aku tahu, nah ini dia sadar, aku tahu aku membuat segalanya berantakan. Pinter, paling minimal itu dia sadar gitu loh bahwa dia membuat segala sesuatunya berantakan, pinter. Aku mengubur diriku sendiri, seram amat. Masih begini. Dia mengubur dirinya sendiri dalam pekerjaan untuk melupakan kamu ya. Jadi sebenarnya di hatinya lah masih ada lah ya rasa sayang kepada kamu. Tapi dia menyibukkan diri supaya dia lupa gitu sama kamu ya. Iya. Dia pengen sebetulnya mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Ya, ada pengen gitu dia. Lah kenapa nggak ngomong aja ya? Kenapa gitu ya? Kenapa nggak ngomong aja lah gitu. Kan gampang tinggal ngomong. Oke, Bunda mau tarik untuk perkataannya ya. Isi hatinya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Yang Bunda mau bikin kartu lagi deh, kartu tentang kayak gini ya. Yang lucu gitu.
Dia merasa dekat kok dengan kamu, sekalipun mungkin secara jarak kalian nggak bersama, secara fisik nggak bersama, tapi dia merasa dekat. Artinya dia tenang aja, makanya dia pede ya. Makanya dia pede bahwa kalian akan bersama lagi. Pede amat gitu, ya iya. Untuk situasi sekarang dia tak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kamu. Ya, dia aja nggak bisa menjelaskan lah bagaimana gitu kamu bisa paham ya perasaannya dia. Nah, Bunda tadi bilang apa ya? Ini bukan salahmu. Aku punya luka batin sendiri karena dia punya luka sendiri ya. Nah, kenapa dia masih tenang? Kenapa dia masih merasa dekat? Karena dia bermimpi tentang kamu. Oh, ternyata masih ingat ya. Ternyata kamu menghantui dia melalui mimpi. Lanjutkan, bro, sis. Teror dia melalui mimpi. Ya, biar dia gelisah. Nah, bener kan? Jadi dia masih mikirin kamu ternyata. Masih mikirin kamu, masih pengen terkoneksi dengan kamu, dia sadar akan kesalahannya dan dia merasa dekat dan dia ingin bersama lagi. Tapi ya tunggu beberapa bulan lagi karena di sini deepening ya, dia akan memperdalam hubungan dengan kamu. Nah, cuman di sini kamunya kan udah terlanjur takut, kamunya udah terlanjur nggak percaya. Open yourself to love, buka hatimu ya, buka hatimu. Kalau misalnya memang kamu sebenarnya masih sayang sama dia, ya jujur aja. Mungkin kamu masih sayang, tapi kamu terluka gitu loh. Kan jadinya kayak, pasang tembok gitu ya. Padahal sebetulnya kamu dalam hatimu pun kamu masih sayang. Nggak apa-apa, sayangku buka hati aja ya. Buka hati. Ini katanya kartu. Sebenarnya kalau menurut hasratnya Bunda sih, Bunda maunya bilang, udah nggak usah cari yang lain aja. Tapi kartunya bilang begini gitu ya. Open yourself to love. Buka dirimu sendiri terhadap cinta ya. Terhadap dirinya, karena dia akan memperdalam ya hubungan dengan kamu dalam beberapa bulan lagi. Cuma Bunda mau lihat ya, mau lihat ke depannya. Ini orang apa ya? Sekalipun mungkin dia ingin memperdalam, berubah nggak gitu? Sebenarnya begini sayang ya, jangan pernah mengharapkan seseorang untuk berubah. Kita sendirilah yang berubah ya. Kalaupun misalnya dia berubah ya, karena kalau berharap sakit ya. Jadi lebih baik ngurusi diri sendiri. Kamunya yang berubah gitu loh. Tak perlu mengharapkan untuk dia berubah. Karena dia punya perjalanan sendiri. Kenapa gitu Bunda? Perjalanan sendiri ya. Masing-masing orang punya perjalanan sendiri. Kita kan lihat gimana dia ke depannya. Ya. Ini ke depan dia akan testing the waters. Testing the waters itu maksudnya dia akan coba-coba gitu goda-godain kamu, deket-deketin ya. Pertama akan goda-godain deket-deket gitu ya. Untuk testing the waters mau ngecek apakah kamu itu masih marah, apakah kamu masih membuka hati. Dia akan melakukan ini, flirtation. Iya. Tapi memang ini kalau Bunda lihat kamu masih butuh healing ya. Kamu butuh kesembuhan setelah mungkin peristiwa yang terjadi di antara kalian. Kamu masih butuh kesembuhan. Kamu masih butuh waktu. Akan apa? Belum juga bisa mencerna yang kemarin terjadi. Dia udah main balik lagi gitu ya. Oke. Ini ke depan masih on and off ya. Sekalipun dia memperdalam hubungan, tapi masih on and off. Ya, artinya masih ada yang namanya kayak konflik, pertengkaran itu masih ada, tapi memang dia akan kembali. Akan kembali hanya saja bentuk hubungannya itu juga nggak mulus-mulus amat yang kayak cerita H.C. Andersen yang kayak gimana happily ever after. Ternyata itu cuma didongeng ya. Jadi nggak seperti itu juga. Sekalipun dia kembali, kamu masih akan diperhadapkan pada tegangan tinggi listrik dong Bunda. Ini ya tegangan tinggi masih banyak dramanya gitu loh. Kalian masih akan berantem, masih stres-stres, masih on and off, masih seperti itu. Tapi ya it's okay, ini artinya ada sebuah kesempatan kedua dari semesta. Semesta itu kan hanya mempertemukan aja, memberikan kesempatan. Tapi pilihan tetap ada di tangan kamu ya darling, sayangku. Tetap ada di tangan kamu. Kamu mau bagaimana bahagiamu ya.
Kamu bahagianya bagaimana? Karena semesta itu jangan jangan dipikir bahwa semesta tuh ngatur kamu mesti nurut begini, enggak loh ya. Semesta itu melibatkan kita loh, Tuhan itu melibatkan kita begitu baiknya. Ya, jadi ini sebuah kesempatan kedua yang dibukakan oleh semesta. Tinggal kamu bagaimana. Ya, silahkan memutuskan ikuti intuisi dan hati nurani kamu ya. Oke sayangku. Well, Bunda mau buka. Buka apa Bunda? Buka pintu. Bunda mau buka zodiak-zodiak yang energinya ditangkap pada readingan kali ini. Ya. Oh, wait. Ada yang Bunda belum buka kartunya sebelum Bunda ke ini ya. Karena ini hubungannya adalah hubungan past life, artinya kalian pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Ketemu di kehidupan sebelumnya itu belum tentu di kehidupan sebelum ini persis ya. Bisa mungkin di beberapa lapis kehidupan sebelumnya. Jadi di satu kehidupan tuh belum tentu ketemu sama dia. Dan misalnya nanti kehidupan mendatang juga belum tentu ketemu sama dia lagi. Mungkin ketemunya nanti di beberapa lapis lagi gitu ya. Karena banyak sekali. Ya, jiwa kita tuh banyak sekali. Kita ketemu dengan siapa banyak gitu loh. Oke, kita akan lihat dulu hubungan masa lalunya apa. Tadi Bunda mau buka ini, jadi panjang kan videonya ya. Jadi capek Bunda. Ada yang ngomong Bunda dipanjangin dong. Kamu nggak tahu aja nggak ngerasain jadi tarot reader geremimil melulu ya. Ngecopurus melulu. Ini dia, ini kamu. Oke, lihat dulu. Kalian hidup di Indonesia kok. Ya. Di masa lalu itu kalian hidup di Indonesia. Oke. Siapakah dia? Dia adalah Dia adalah seorang cucu dari orang yang berpengaruh. Entah dari keluarga bangsawan. Oh, ini bisa nih. Bisa dari keluarga kerajaan ya. Keraton-keraton gitu di Indonesia. Ini zaman begitu ya, zaman-zaman di keraton-keraton, zaman kerajaan, banyak kerajaan di Indonesia ya. Nggak tahu ceritanya siapa ini, tapi apa ya? Ya, dia adalah cucu raja atau gimana ya. Pokoknya ya cucu raja. Lalu kamu itu siapa? Kamu adalah dayang-dayang embok emban kayak begitulah. Dayang-dayang embok emban yang melayani beliau, melayani dia gitu ya. Backgroundnya beda banget karena ya dia adalah keluarga raja sementara kamu, mohon maaf, ini kan zaman dulu ya, zaman sekarang belum tentu gitu. Mohon maaf kamu dulu adalah seseorang yang miskin gitu ya. Terus kemudian akhirnya ya syukurlah gitu bisa nyenger itu bisa derek, bisa ngikut gitu ya melayani raja gitu ya. Melayani raja. Lalu ada suatu pemberontakan dan ya Bunda belum cerita. Ya karena deket ya, kamu akhirnya halu. Halu, kamu jatuh cinta gitu pada cucu raja ini. Cucu raja ini laki-laki dan kamu adalah perempuan. Jenis kelamin itu bisa kebolak-balik ya. Kalau di kehidupan reinkarnasi itu bisa bolak-balik. Nah, dia adalah cucu raja. Nah, karena kamu sering melayani dia, kamu jadi halu, jadi jatuh cinta gitu loh. Jadi jatuh cinta sama dia. Sementara dianya itu nggak nganggap kamu gitu ya, tidak menganggap kamu. Dia sudah memiliki kekasih sendiri atau punya sisihan sendiri, punya kekasih, punya istri sendiri, yang ternyata istrinya itu selingkuh lah. Kok berani amat gitu ya. Iya, tapi selingkuh, melakukan perselingkuhan. Zaman dulu itu yang namanya perselingkuhan, trik-trik, intrik seperti itu tuh sudah zaman. Udah ada gitu ya. Nah, jadi bulet lah, ruwet gitu ceritanya ya. Nah, suatu saat terjadi pemberontakan di kerajaan itu. Nah, dia juga termasuk yang terimbas dan dia harus lari. Entah lari kemana, mungkin lari ke Bali atau kemana ya. Kan banyak ya, banyak petilasan-petilasan seperti itu. Terjadi konflik dan dia mesti lari gitu ya. Mesti lari, kamu ngikut nih. Ya, lari kamu ngikut gitu, kamu ngikut. Ya kamu dicuekin lah, kamu halu, kamu cinta sama junjungan kamu, tapi ternyata dicuekin gitu ya. Dan dalam pelarian itu, nah ini, dalam pelarian itu kan ini masih dikejar sama musuh ya, masih dikejar sama musuh. Satu saat ke gap nih,
Nah, kamu mati duluan di sini. Kamu mati duluan dan kemudian dianya bunuh diri karena daripada dibunuh mending bunuh diri gitu ya. Jadi ceritanya sebetulnya dia oh no no no, dia juga dibunuh sama-sama dibunuh dua-duanya. Dibunuh ya. Dibunuh. Ini baik dia maupun kamu sama-sama dibunuh. Nah, pelajaran dalam kehidupan kamu adalah ya melihat senyatanya. Melihat senyatanya adalah ya begini ya, menerima keadaan, menerima senyatanya. Karena dulu pun ya, di kehidupan masa lalu pun dulu, kamu mencintai dia karena kamu di sini ada unsur kayak keserakahan ya, aduh enaknya kalau misalnya jadi selir gitu ya. Dayang kan bisa ya jadi selir ya. Sementara pelajaran dari dia pelajarannya adalah menghargai orang, ya. Karena pada zaman itu, dia itu nggak nganggep kamu ya, nggak nganggep kamu, padahal dia sendiri dihianati gitu sama istrinya atau sama permaisuri atau selirnya gitu ya, dihianati gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, sama-sama dibunuh dan, apa pelajarannya untuk kehidupan kali ini? Sebetulnya pelajaran kali ini adalah PR-nya adalah dia membalas ke kamu. Sebenarnya begitu ya PR-nya. Nah, makanya kenapa walaupun dia lari, dia balik lagi. Karena PR-nya belum selesai. Balik lagi untuk minimal membalas ya. Membalas, menghargai kamu minimal. Itu PR dalam kehidupannya ya. Oke, ya setelah bioskop yang begitu panjang dan bikin Bunda haus ini, sekarang Bunda mau tarik zodiak apa saja yang energinya ditangkap pada readingan kali ini ya. Sekali lagi keputusannya open, keputusannya terbuka. Kamu punya ini kok, karena yang berhutang karma adalah dia, bukan kamu ya. Ada energi Cancer di sini. Ada Gemini. Ada energi Libra. Ada Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi ada berapa nih? Ada 7 ya. Ada 7 zodiak yang ditangkap pada readingan kali ini dan Bunda mau tangkap untuk inisialnya. Apakah ada energi kamu di sini ya? Semesta berikan petunjuk dan berikan petunjuk. Ada E Eko. Ada J Jakarta. Ada U Ultra. Ada Z Zulu. Ada T Tango. Nah, ada jatuh. Ada A Alpha. Untuk A Alpha energinya cukup kuat. Ada H Hotel. Ada N Nona. Ada R Romeo. Ada W Warsawa. Ada D Delta. Ada B Bravo. Ada Y Yankee. Ada XXK. Ada V Vivo. Ada O Oscar. Ada P Papa. Ada Elu Cinta Luna. Dan untuk B Bravo energinya cukup kuat. Well, oke, kurang lebih ini kesayangannya untuk energi yang ditangkap pada readingan kali ini. Ya, terserah kamu, ini berarti bola ada di tangan kamu, silahkan mengambil keputusan. Jika readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live, ya ada tulisannya free reading. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya Bunda memang belakangan sibuk banget ya sayangku. Well, Bunda mendoakan segala, karena itu jangan lupa nyalakan loncengnya dan diklik all atau semua. Bunda mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.